Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan. Selamat datang di Ata Channel. Di sini adalah podcast yang membahas semua ilmu ataupun data yang gue cari dan yang gue riset. Itu pun gue memberikan sesuai dengan data yang ada. Oke, gue bikin podcast ini bersambungan dengan podcast yang sebelumnya tentang merenungkan masalah virus atau virus ini. Kenapa ada virus ini, kita harus renungkan. Oke, pertama-tama jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue biar gue terus berkembang. Oke, thank you. Sorry karena gue kemarin belum upload karena gue kemarin sibuk, dan akhir-akhir ini gue akhirnya bisa juga bikin konten lagi. Thank you yang udah benar-benar nungguin gue banget, nunggu gue sabar banget bikin konten ini. Thank you, berterima kasih. Oke, lanjut. Gue bakal ngebahas tema ini. Sekarang gue akan ngebahas masalah tentang kita boleh sombong gak sih? Ada yang pernah bertanya apakah kita boleh sombong? Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa sang pencipta kita agar kita dijauhkan ataupun terhindar dari yang namanya sifat yang namanya kesombongan. Oke, lanjut. Gue membaca tentang kesombongan ini menurut agama Islam ya. Oke. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan atau sempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam buku Syekh Syuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa soal ini sahih. Jujur, kita sebagai orang Islam pasti tahu sombong ini kita nggak boleh, karena sombong itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Islam melarang banget yang namanya kita mencela dan sikap sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, mempamerkan diri lah dalam surat Al-Quran Luqman ayat 18. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Surat An-Nahl ayat 23. Dari sahabat yang namanya Harithah bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwasanya ia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semuanya adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4918 dan Imam Muslim nomor 2853. Sebenarnya sombong ini udah ada. Mungkin yang pernah mendengarkan cerita atau tahu tentang kelahiran Nabi Adam, sombongnya yang pertama kali sombong itu siapa? Udah tahu, pasti gue nggak bakal ngasih tahu. Itu dosa pertama kali makhluk ini mendapatkan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah kalian kecuali iblis. Nah, jadi dosa pertama iblis adalah sombong. Lanjut.
Ia tidak mau dan takabur atau sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Qatadah berkata tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan itulah dosa yang pertama kali iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Tafsir Imam Ibnu Katsir, cetakan Maktabah At-Taufiqiyah. Terus hakikat sombong, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Dan seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 91. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, mengenakan mereka, serta menolak kebenaran. Salah sahih Imam Muslim Imam An-Nawawi, cetakan Dar Ibnu Haisam. Sombong ini ada dibagi dua, yaitu sombong terhadap hak dan sombong terhadap makhluk. Nabi SAW bersabda, hadis di atas dalam sabda beliau, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling dari darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan ataupun merendahkan manusia, yakni melecehkanlah orang lain, memandang orang lain rendah ataupun lemah, di bawah kelas, maksudnya gak sekelas dengan kita, itu tidak tidak lebih baik untuk dilihat ataupun udah nggak usah dibanding-bandingin gitu loh. Itu sombong terhadap yang hak atau kebenaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan ataupun landasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam dadanya mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapaikan atau sampai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam hadis pun berkata, belum ngejelasin hadisnya, cuman masih untan yang bersangkutan. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat, pendahulukan perkataan Nabi SAW di atas perkataan siapapun, karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yakni dengan petunjuk Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya dan mengikuti secara lahir dan batin. Gitu. Kalau misalkan ada yang sombong dengan menolak sebagian kebenaran atau yang hak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya dia, tidak termasuk kearifan, nggak sama intinya lah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman atau diazab karena sifat sombong tersebut gitu.
Terus sikap muslim terhadap setiap kebenaran adalah penerimaan secara penuh. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 36. Ada lagi yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka didebatkan atau diperselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat Al-Quran An-Nisa ayat 65. Itu semua terhadap makhluk nih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudara sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis 2564 di buku Mahjatul Qulubil Abrar ayat 195. Sebenarnya orang yang sombong terhadap makhluk lain, misalkan lu pinter, gue pinter, lu bodoh, hahaha, misalkan, ya kan, itu udah termasuk sombong terhadap makhluk lain. Kita nggak boleh. Misalkan lu cantik, gue jelek, sombong lu cantik, gak bagi-bagi, kebalik ya. Misalkan gue ganteng nih, amin. Terus ada orang jelek lewat, jelek gak dapet pacar, belum dapet istri ya. Itu udah sombong terhadap makhluk lain gitu loh. Gitu. Terus yang ya banyak ya, lo dapat kedudukan lah, terus kekayaan, anak juga ujian juga bagi kita, bagi orang tua yang udah menikah gitu. Terus hukuman terhadap makhluk orang ataupun makhluk yang sombong di dunia adalah ada di sahih dikisahkan sebagai berikut ya. Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apa kamu tak bisa? Dia pun menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3766. Coba bayangin segitunya gitu. Bayangin gitu. Mungkin di episode selanjutnya gue bakal ngebahas tawadu mungkin, dan gue bakal ngebahas masalah sosmed yang lagi booming. Seperti biasa sudah masuk ke podcast gue yang ke 15. Oke, thank you udah mau dengerin sekalipun lama. Thank you udah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.